warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pujiasti dari kelas 2B Prodi PNF Universitas Bengkulu. Nah, baiklah, dalam channel kali ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen kurikulum. Nah, sebelumnya memasuki konsep dasar manajemen kurikulum. Salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidik nasional adalah aspek kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Nah, selanjutnya pengertian kurikulum menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Rusman pada tahun 2011. Bahwa kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. Rusman juga memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Yang kedua, menurut Harlow pada tahun 1965, bahwa kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Yang ketiga, menurut Rama Yulis pada tahun 2005, bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan mencapai tujuan untuk pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua sistem jenis maupun tingkat pendidikan. Nah, dari pendapat para ahli di atas tadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, maupun bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif maupun efisien. Nah, sekarang memasuki pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum untuk tujuan pendidikan. Di sini terdapat pula ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, pengevaluasian, yaitu menurut Rusman pada tahun 2014 bahwa manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dan manajemen berbasis sekolah MBS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering disebut dengan KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar, dengan kebutuhan daerah maupun kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Nah, di sini terdapat pula menurut Rusman pada tahun 2011. Ia mengemukakan bahwa dalam KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu terdapat 6 prinsip. Yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik di lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang keempat, menyeluruh dan berkesinambung. Yang kelima, belajar sepanjang hayat. Dan yang keenam, seimbang antara kepentingan nasional maupun kepentingan daerah. Nah, di sini terdapat pula manajemen mutu berbasis sekolah atau yang disebut dengan MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian, kreativitasan sekolah atau santunan pendidikan, beragamnya kebutuhan siswa dalam belajar, kebutuhan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbeda dengan lingkungan sekolah yang satu dengan yang lainnya.
dan ditambahnya dengan harapan orang tua dan masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntunan stakeholders. Nah, di sini terdapat pula prinsip dan fungsi dari manajemen kurikulum. Menurut Sanjaya pada tahun 2009, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya, yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal di sini merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antar komponen-komponen, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode pembelajaran, serta alat yang digunakan untuk menilai atau melihat ketercapaian tujuan. Nah, selanjutnya relevansi eksternal berkait dengan keserasian antara tujuan, isi dan profesi belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan untuk menjaga agar prinsip kontinuitas tetap berjalan. Maka perlu adanya kerjasama antara pengembangan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Misalnya para pengembangan pendidikan pada jenjang sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Yang keempat, efektivitas. Prinsip ini berkenan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua sisi efektivitas dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Yang kedua, efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Yang kelima, efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya fungsi manajemen kurikulum, yaitu menurut Rusman pada tahun 2011, fungsi manajemen kurikulum adalah yang pertama untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya komponen kurikulum. Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam fungsi pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, tentunya sebagai alat perlu memiliki penunjang-penunjang lainnya. Bagian-bagian penunjang tersebut sebagai komponen yang saling berkaitan, berinteraksi dalam mencapai atau pencapaian tujuan, yaitu menurut Sanjaya pada tahun 2009, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Yang kedua, isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Yang ketiga, metode strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan ataupun sebaliknya. Yang keempat, evaluasi penilaian pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, serta apakah kurikulum membutuhkan perbaikan atau tidak. Nah, di sini terdapat pula perencanaan kurikulum.
Perencanaan kurikulum menurut Rusman pada tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Sedangkan menurut Hamalik pada tahun 2007, perencanaan kurikulum merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbasis jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Di dalam perencanaan kurikulum minimal ada 5 hal yang mempengaruhi perencanaan dan pembuatan keputusan, yaitu yang pertama filosofi, yang kedua konten atau materi, yang ketiga pembelajaran, yang keempat pelatihan guru, dan yang kelima sistem pembelajaran. Nah, perencanaan kurikulum di sini berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, sumber biaya, tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, serta unsur-unsur ketenagakerjaan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan kurikulum. Selanjutnya, model implementasi kurikulum. Yang pertama, The Concern-Based Adaptation Model, yaitu merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Leavitt-Ward. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Implementasi merupakan proses timbal balik. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Yang ketiga, model Tori. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Selanjutnya, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa, dan ketetapan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi itu yaitu ada 5. Itu yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Nah, baiklah, itulah tadi penyampaian dari materi saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.